Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pada konsep sejarah tokoh-tokoh dan teori sosiologi, di mana saya mewakili dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan dosen pengampu Ustadz Haji Abdurrahim LCMHI. Dengan anggota kelompok saya sendiri Afifah Rizkiah dan sahabat Nurjihan serta sahabat Anissa Quratul Ain. Baik, untuk yang pertama mengenai ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi ini lahir pada abad ke-19 dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial dan ekonomi serta politik di Eropa. Revolusi industri yang dimulai di Inggris membawa dampak besar pada struktur masyarakat. Perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri menyebabkan munculnya kelas-kelas sosial dan ketimpangan sosial tajam. Selain itu, Revolusi Prancis 1789 yang menggulingkan monarki absolut memperkenalkan ide-ide baru seperti kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi. Yang kedua, mengenai tokoh-tokoh penting dalam teori sosiologi. Di sini ada yang pertama Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Beliau dikenal sebagai bapak sosiologi karena pertama kali yang memperkenalkan istilah sosiologi dalam karyanya Cours de Philosophie Positive. Ia membagi perkembangan pemikiran manusia dalam 3 tahap, yakni teologis, metafisis, dan positif. Yang kedua adalah Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Beliau dikenal sebagai sosiolog Prancis yang mengembangkan pendekatan fungsionalisme. Yang ketiga adalah Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Beliau adalah seorang pemikir revolusioner yang menekankan pentingnya konflik kelas dalam sejarah masyarakat. Yang keempat, Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Beliau berkontribusi besar dalam mengembangkan pendekatan Verstehen, yaitu pemahaman interpretatif terhadap tindakan sosial. Dan yang kelima, ada Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903. Beliau menerapkan teori evolusi Darwin ke dalam masyarakat. Kemudian mengenai teori-teori sosiologi. 1. Teori fungsionalisme struktural. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama secara harmonis. Yang kedua, teori konflik. Teori ini melihat masyarakat sebagai arena pertarungan antar kelompok. Dan yang ketiga, teori interaksionalisme simbolik. Fokus teori ini pada makna simbolik. Dan yang keempat adalah teori strukturalisme dan poststrukturalisme. Baik, sekian dari saya mewakili kelompok 2. Apabila ada benarnya itu semua dari Allah, dan apabila ada salahnya itu murni dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.